Hai, perkenalkan nama saya Al-Hadi Ranmajid dengan NIM D1A0181109. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam anggrek atau dengan istilah kerennya yaitu growing orchid. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah budidaya tanaman hortikultura. Mari kita mulai dengan mengetahui apa itu anggrek. Anggrek termasuk ke dalam keluarga Orchidaceae atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan anggrek-anggrek. Keluarga anggrek mencakup lebih dari 900 genus atau marga dan sekitar 25.000 spesies yang ada di permukaan bumi. Hal itu menjadikan anggrek sebagai salah satu famili tumbuhan berbunga terbesar di dunia. Dan hal itu pula, anggrek dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Sebagian besar anggrek yang ditanam di rumah berasal dari daerah tropis dan subtropis Amerika Selatan. Anggrek berdasarkan tempat tumbuhnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu epifit, yang artinya tumbuh di sisi pohon. Yang kedua yaitu lithofitik, yang artinya mereka tumbuh di atas bebatuan. Yang ketiga yaitu terestrial, yang artinya tumbuh di atas tanah. Hal utama yang harus diperhatikan dalam menanam anggrek adalah cara tumbuh anggrek. Yang pertama yaitu cahaya. Anggrek harus mendapatkan cahaya yang memadai. Jika cahaya tidak memadai, maka anggrek akan gagal berbunga. Untuk mendapatkan cahaya yang terbaik, anggrek dapat ditempatkan di ambang jendela rumah. Yang kedua yaitu suhu. Suhu merupakan elemen penting dalam pemekaran bunga anggrek. Pertumbuhan anggrek pada suhu yang berfluktuasi akan mendapatkan pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh di bawah suhu konstan. Yang ketiga yaitu air. Penyebab kematian nomor 1 pada tanaman hias adalah kelebihan air. Tak terkecuali dengan anggrek. Kebanyakan anggrek lebih memilih media tanam yang kering di antara penyiraman, dan hindari penggunaan air dingin karena dapat merusak akar dan membunuh rambut akar. Yang keempat yaitu kelembaban. Anggrek suka kelembaban yang tinggi, yakni berkisar antara 50-70% kelembaban. Cara sederhana untuk meningkatkan kelembaban adalah menempatkan beberapa tanaman berdekatan dengan anggrek. Yang kelima yaitu sirkulasi udara. Sirkulasi udara juga penting untuk menumbuhkan anggrek. Sirkulasi udara membantu untuk mengurangi timbulnya penyakit dan membantu memasok karbon dioksida untuk berfotosintesis. Yang keenam yaitu pemupukan. Persyaratan pemupukan untuk anggrek sangat bergantung pada jenis tanaman dan jenis media tanam tempat anggrek tersebut tumbuh. Selanjutnya yakni media tanam. Saat memilih media tanam, drainase dan aerasi merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan. Yang ke-8 yaitu repotting atau mengganti media tanam. Hal ini dapat dilakukan 1 hingga 2 tahun tergantung dengan varietasnya. Jika tidak diganti, maka anggrek tidak akan berbunga. Yang 9 yaitu wadah. Drainase adalah salah satu faktor penting dalam pemilihan wadah untuk anggrek. Hama dan penyakit tanaman anggrek. Yang pertama yaitu serangga. Hama serangga yang paling umum dijumpai pada tanaman anggrek adalah kutu putih, thrips, dan tungau. Pengendalian mekanik menjadi solusi pertama jika terdapat gejala serangan hama, dan penggunaan pestisida merupakan upaya terakhir dalam pengendalian hama. Yang kedua yaitu virus. Gejala yang paling umum dalam yang terakhir yaitu pengendalian hama. Pengelolaan hama terpadu atau yang disingkat dengan IPM adalah program yang dirancang untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis di lingkungan untuk pengendalian hama. Langkah-langkah IPM adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu identifikasi hama dengan cara pemantauan dan inspeksi tanaman pada lapangan. Yang kedua yaitu memilih bagian mana yang terserang hama dan lakukan pengendalian mekanis. Perangkap, sabun, dan minyak adalah alternatif selanjutnya. Dan pilihan terakhir jatuh pada penggunaan pestisida. Jenis-jenis anggrek. Yang pertama ada Phalaenopsis atau disebut juga dengan anggrek nengat. Jenis anggrek ini merupakan jenis yang paling populer dan salah satu tanaman anggrek yang termudah untuk pemula. Phals sebutannya adalah tanaman cahaya rendah. Repotting phals dilakukan setiap 1 hingga 2 tahun sekali. Berikutnya yaitu ada Oncidium atau Dancing Lady. Jenis ini lebih sulit untuk tumbuh daripada yang lainnya. Karena yang pertama, Oncidium membutuhkan cahaya yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, Oncidium membutuhkan kelembapan yang lebih sedikit dibandingkan banyak anggrek lainnya, yakni berkisar antara 30 hingga 60% kelembaban. Yang selanjutnya ada Paphiopedilum atau disebut juga dengan anggrek sandal. Jenis ini juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk pemula. Paps sebutannya merupakan tanaman cahaya rendah. Paps membutuhkan kelembaban sekitar 60 hingga 70% kelembaban. Yang selanjutnya yaitu Cattleya atau juga disebut dengan anggrek korsase. Merupakan anggrek yang paling banyak ditanam di rumah. Cattleya membutuhkan cahaya terang dan sinar matahari untuk berbunga dan membutuhkan kelembaban sekitar 50 hingga 60%. Dan fluktuasi suhu membutuhkan sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius antara siang dan malam. Ada 2 tips untuk membeli tanaman anggrek. Yang pertama yaitu melihat tanda penyakit pada tanaman anggrek. Sebelum membeli tanaman anggrek, ada baiknya untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda penyakit pada tanaman anggrek atau tidak. Jika ada tanda penyakit, dikhawatirkan akan menularkan penyakit tersebut pada tanaman hias lainnya atau tanaman anggrek lainnya pada rumah Anda. Yang kedua yaitu ada harga. Anggrek akan diberi harga sesuai dengan ukurannya. Anggrek yang masih kecil atau yang masih bibit akan dihargai lebih murah dibandingkan dengan anggrek yang lebih besar karena pertumbuhan untuk berbunganya anggrek akan lebih lama jika dibandingkan yang lebih besar. Baiklah, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Saya akhiri, sampai jumpa.